안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Korea yang berjudul Phone. Hayo kita mulai. Sebuah pesan diterima di ponsel yang bertuliskan "Aku adalah takdirmu". Gadis itu lalu masuk ke lift yang hendak ke lantai 13 dan tiba-tiba lampu lift berkedip tertahan lalu berguncang hebat. Lift nyangkut di lantai 9 dan di luar sana seperti ada yang sedang berdiri dengan rambut yang sangat panjang. Ponsel gadis itu pun berdering dan dia langsung menjawab dengan berteriak "hentikan". Suara dari balik ponsel terdengar tidak jelas dan entah kenapa gadis ini pun berakhir mengenaskan. Cerita berlanjut ke gadis bernama Jiwon. Dia dikabari temannya bahwa artikel skandal seks yang ditulisnya mendapat banyak kritikan. Jiwon menjawab dia akan mengganti nomor telepon dan menghilang besoknya. Malamnya, Jiwon mendapat teror dari seorang pria yang menelponnya tepat di depan apartemen. Besoknya, Jiwon pun segera pergi dan lagi-lagi dia mendapat telepon dari pria semalam. Jiwon memakinya yang hanya berani melakukan teror di belakang seperti tikus. Setelah itu, Jiwon menemui temannya yang bernama Hojung untuk menceritakan apa yang menimpanya. Karena itulah, Chang-hun, suami dari Hojung ini menawarkan untuk tinggal sementara di rumah baru mereka yang masih kosong. Jiwon setuju dan sesampainya di sana, dia memilih kamar yang harusnya dipakai sebagai gudang. Setelah itu dia membuka laptop dan gambar menakutkan pun langsung muncul yang dikirim oleh pria misterius kemarin. Hal itu sebenarnya tidak membuatnya takut dan anehnya sekarang, laptop tiba-tiba mati dan hidup kembali dengan gambar angka acak yang membentuk nomor telepon. Besoknya dia ingin membeli nomor baru dan ponselnya kembali berbunyi dari pria yang gak jelas itu yang semakin membuatnya ingin mengganti nomor. Setelah itu Jiwon dan Hojung berkunjung ke galeri lukisan dan kebetulan Hojung sendiri adalah seorang pelukis. Ponsel Jiwon berdering dan tanpa melihat siapa dia langsung mematikannya. Anak Hojung yang bernama Yongju mengotak-atik tasnya di saat mereka berjalan melihat karya lainnya. Ponsel berdering kembali dan sekarang terlihat Yongju yang sedang mengangkat telepon dengan ekspresi aneh. Mereka meminta ponselnya dan anak itu malah berteriak histeris. Jiwon memaksa melepas ponselnya dan mendengarkan apa yang ada di balik telepon yang ternyata hanya suara distorsi yang sangat mengganggu. Ini sungguh aneh di mana seharusnya nomor telepon Jiwon baru saja diganti yang seharusnya belum banyak yang tahu. Mereka lalu kembali ke rumah masing-masing. Di rumah terdengar suara bel pintu yang berbunyi dan saat Jiwon melangkah keluar, dia balik lagi karena samar-samar seperti mendengar suara wanita menangis dari sebuah kamar. Pelan-pelan dia masuk ke kamar dan menemukan seorang wanita yang sedang menangis di ranjang dengan rambut yang sangat panjang sampai ngelantai. Jiwon mendekati wanita itu dan baru saja dia ingin menyentuh pundaknya, sebuah tangan menangkap kakinya yang ternyata hanyalah mimpi. Setelah itu ponselnya berdering lagi yang membuatnya enggan menjawab. Di kamar Yongju sendiri, anak itu terlihat takut dengan boneka-bonekanya. Suara distorsi terdengar lagi yang membuat kupingnya terasa sakit. Di celah antara boneka ada mata yang menatapnya dan anak itu segera menutup diri dengan selimut. Besoknya ibunya mengajaknya ke dokter dan dari hasil pemeriksaan, Yongju dinyatakan sehat, hanya saja mungkin dia agak stres dengan apa yang membuatnya takut. Malamnya Jiwon bertemu dengan temannya dan menceritakan mendapatkan 3 telepon aneh sejak dia mengganti nomor baru yang padahal yang tahu nomornya hanya Hojung dan temannya ini. Menurut temannya hanya ada 2 kemungkinan, rekod perusahaan telepon yang error atau ada sang penguntit. Jadi dia mengingatkan untuk terus berhati-hati dan menghadiahi sebuah setruman untuk melindungi diri. Di tempat lain seorang pria terlihat misterius yang sedang menonton acara televisi tentang terungkapnya skandal seks para pria yang mengencani anak di bawah umur. Malam itu hujan deras dan sewaktu Jiwon berkendara pulang, ponselnya berbunyi lagi dan terdengar suara orang yang ngomong gak jelas. Di depan sana ada seorang perempuan yang sedang kehujanan dan Jiwon pun menawarkan tumpangan. Sepanjang perjalanan, gadis ini diam saja walaupun diajak ngobrol. Dia hanya menunjuk arah jalan saat ditanya, dan anehnya di depan itu Jiwon merasa menabrak seorang gadis yang serupa dengan gadis yang menumpang di mobilnya. Jiwon turun dan memeriksa yang ternyata tidak ada siapa-siapa dan yang lebih mengherankan lagi, gadis yang tadi menumpang pun lenyap entah kemana. Sesampainya di rumah, keran air macet dan mengalir kembali dengan membawa segumpal rambut. Cermin di depannya itu tiba-tiba bergetar kencang dan di sini terlihat wajah seorang gadis. Cerita berlanjut ke rumah Hojung. Dia menemani anaknya sampai tertidur dan menyalakan alat pendeteksi suara yang menyambung ke kamarnya.
Tengah malam ada suara yang terdengar dari kamar anaknya dan Hojung kaget melihat seseorang yang sudah di kamarnya yang ternyata Yongju. Anak itu menangis ketakutan memeluk ayahnya. Entah apa yang terjadi dengan anak ini tapi dia terus merasa takut sejak menjawab telepon dari ponsel Jiwon dulu. Jiwon sendiri sebenarnya sudah melakukan pengecekan rekod nomor telepon barunya yang ternyata tidak ada hal yang aneh. Mereka lalu pulang ke rumah Hojung dan Jiwon menanyakan Yongju apakah dia ingat apa yang terdengar saat dia menjawab telepon dan anak itu mengaku lupa. Setelah itu dia malah menanyakan Jiwon tahukah apa itu cinta? Dia yang nanya, dia juga yang jawab, yang katanya Jiwon tidak akan tahu apa itu cinta sebenarnya. Jiwon tidak mempermasalahkannya walaupun sebenarnya anak ini minta ditoyor. Dia lalu menanyakan apakah si bocah sedang jatuh cinta dengan seseorang yang dijawab itu adalah ayahnya. Setelah mandi, Jiwon menggendong Yongju yang bermaksud menina bobokan dia. Tiba-tiba Yongju berkata wanita itu memanggilnya, tolong suruh diam karena itu menakutkan, sambungnya. Jiwon terdiam karena dari tadi dia merasa tidak mendengar apa-apa, tapi di saat dia melihat ke kaca jendela, Yongju terlihat seperti seorang gadis belia yang sedang nemplok di punggungnya. Besoknya temannya memberikan daftar orang yang pernah memakai nomor telepon terkutuk itu. Tidak terdapat hal yang aneh dari latar belakang mereka, hanya saja kedua pemilik nomor itu kenyataannya sudah meninggal. Yang satu kecelakaan dan yang satunya lagi serangan jantung. Di rumah Hojung suaminya mengirimkan paket dengan tulisan aku mencintaimu. Membaca itu Yongju terlihat sangat tidak senang dan kelakuannya pun berubah. Dia berteriak kesal dan memecahkan semua foto keluarga mereka. Kembali ke Jiwon, dia melanjutkan keingintahuannya tentang pemilik nomor telepon yang katanya dulu adalah seorang supir taksi yang pekerja keras. Istrinya lah yang membeli nomor tersebut dan sejak itu dia pernah mengaku sering mendapatkan telepon aneh. Tidak ada yang bicara, hanya saja terdengar suara berebet. Sejak itu si pemilik berubah menjadi aneh. Suatu hari dia mengatakan tidak akan menjalani tugas malamnya karena sesuatu yang berhubungan dengan hantu. Foto kecelakaan itu membuat Jiwon menyadari itu terjadi di jalan dekat rumahnya. Jiwon pun ke sana dan seperti melihat kecelakaan tersebut. Hari itu supir menjalankan mobilnya dengan kencang yang ingin menabrak sesosok hantu perempuan dan terjadilah kecelakaan yang menewaskannya. Besoknya Jiwon ke rumah sakit setelah mendapat kabar tentang Yongju. Dari hasil pemeriksaan, Yongju diketahui mempunyai keinginan yang kuat untuk bersama ayahnya dan merasa cemburu jika melihat orang tuanya bersama. Jika secara umum hal ini masih biasa karena bersifat sementara, tapi ekspresi anak ini seperti mempunyai dua kepribadian. Malamnya, Jiwon menanyakan tentang kematian orang kedua kepada security yang menjaga gedung apartemen. Kabarnya wanita itu tinggal sendirian dan mengalami serangan jantung saat berada di dalam lift. Jiwon lalu masuk ke lift dan berencana menuju ke lantai apartemen wanita tersebut. Dia sempat sekilas seperti melihat wanita itu yang berteriak histeris dan lift berhenti di lantai 9. Jiwon mengintip keluar dan di sana dia melihat sosok wanita dengan rambut super panjang yang berdiri membelakanginya. Jiwon penasaran dan sewaktu dia melangkah keluar, ada sosok hantu wanita di dalam lift itu. Di tempat lain, teman Jiwon menjadi korban penusukan orang tak dikenal, sedangkan di rumah, Yongju asik membaca buku cerita dan ngedumel sendiri yang tidak senang dengan akhir cerita yang happy ending. Temannya dilarikan ke rumah sakit dan sekarang giliran Jiwon yang ditodong pisau di dalam mobilnya. Dia lalu dibawa ke sebuah tempat dan dibully. Pria ini mengatakan sudah mengingatkan dia agar jangan mencari masalah dengannya. Jiwon ditendang yang hampir jatuh dari ketinggian, tapi dia berusaha bertahan. Ponselnya berdering dan pria itu seperti gila setelah mendengar suara dari balik telepon. Singkat cerita, Jiwon selamat dan dia mendekati sebuah mobil yang terlihat ada mayat di dalamnya yang ternyata hanya kehaluannya saja. Malamnya dia terbangun dari tidurnya dan melihat sesosok gadis berpakaian seragam sekolah yang sedang duduk. Di luar, kursi goyang pun bergerak sendiri. Cerita berlanjut ke rumah Hojung. Baru saja dia melihat anaknya tertidur pulas, tapi di luar sana ada bayangan anaknya lagi yang berjalan ke dapur. Sepasang kaki berdiri di balik pintu kulkas yang terbuka dan menghilang setelah Sang Hun datang. Besok pagi anak itu lagi-lagi berkelakuan aneh. Dia tidak suka melihat ayahnya yang memegang tangan ibunya. Lebih ganas lagi ketika ayahnya menciumnya sebelum berangkat kerja, nih anak malah nyosor yang langsung menampar ayahnya. Dia berteriak ngamuk bahkan menyerang ibunya. Kembali ke Jiwon.
Pagi itu dia menyapa anak tetangga dan membahas tentang piano yang sering dimainkan di malam hari yang dijawab, "Aku tidak pernah bermain piano." Justru suara piano itu terdengar dari rumah Jiwon. Ini terdengar aneh dan sekarang Jiwon menemui ibu dari pemilik nomornya yang pertama. Menurut ibunya, putrinya mempunyai 2 nomor di dalam satu ponsel yang baru dia ketahui belakangan. Anaknya bernama Jinhee dan dikabarkan menghilang begitu saja. Satu nomornya dinonaktifkan yang akhirnya jatuh ke orang lain. Begitu banyak rumor tentang Jinhee sebelum menghilang yang katanya kabur dengan pacar dan menjadi seorang penari di bar yang belum tentu benar. Menurut teman satu sekolahannya ini, dia diberitakan telah meninggal yang menjadi korban kekejian seseorang dan rohnya kembali untuk menghantui sekolah. Banyak yang bersaksi mendengar suara piano di ruang konser sekolah pada malam hari, tapi setelah diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa. Temannya yang bernama Sangmi pernah mengalami kejadian aneh di mana dia tiba-tiba pingsan di toilet dengan ponsel di tangannya. Kalau menurut para murid, hantu Jinhee telah menelpon dari kematian dan karena itulah semua murid jadi takut dengan ponsel. Tidak hanya itu, Sangmi juga akhirnya menjadi korban setelah menjawab telepon terkutuk tersebut. Dikatakan Jinhee adalah orang yang pertama kali mempunyai nomor tersebut yang akhirnya diberikan lagi ke orang lain yang diyakini seorang pria. Jiwon lalu pergi ke rumah Hojung dan menceritakan apa yang ada di pikirannya sekarang. Jinhee dipastikan marah dengan seorang pria dan kedua orang yang mendapatkan nomor itu mati secara misterius. Diyakini pria itu pasti berhubungan dengan hilangnya Jinhee. Changhun menyambung yang katanya apakah maksudnya hantu Jinhee ini merasuki anaknya yang menurutnya ini hanyalah sebuah kesimpulan yang tidak masuk akal. Changhun lebih memilih untuk membawa anaknya ke psikolog daripada harus mempercayai hal-hal seperti ini. Dia bahkan terkesan tidak senang dengan apa yang dikatakan Jiwon barusan dan memintanya untuk tidak ikut campur dengan apa yang bukan urusannya. Sebenarnya, Hojung sendiri mempunyai masalah kesuburan yang tidak bisa mempunyai anak. Berkat Jiwon lah, dia akhirnya bisa mengandung karena Jiwon sudah menyumbangkan sel telurnya, jadi lebih tepatnya, Jiwon adalah ibu kandung dari Yongju. Besoknya, Jiwon menemui Sangmi untuk menanyakan soal Jinhee. Diceritakan waktu itu Jinhee senang mendapatkan 2 nomor yang sama di bagian belakang dan akan memberikan kepada pria yang dia sayangi. Jika ditanya siapa pria itu, dia tetap akan mengatakan rahasia. Suatu hari Jinhee dikabarkan menghilang setelah bubaran sekolah dan tidak pernah diketahui tentang siapa sosok laki-laki yang disukainya itu. Yang pasti, pria itu sangat menyukai lagu Moonlight Sonata. Itulah kenapa Jinhee selalu meminta untuk diajarkan memainkan lagu tersebut. Jinhee tidak berbakat tapi dia berusaha dengan keras. Suatu hari Jinhee mulai tampak resah di mana pesan-pesan yang dikirimkan ke pria itu tidak terbalas. Semua itu dituliskan dalam sebuah buku dan ada juga tespek di dalamnya yang tidak sengaja terlihat oleh Sangmi. Jinhee mengancamnya agar melupakan apa yang dia lihat atau Sangmi akan dihabisi. Setelah hilangnya Jinhee, terjadilah insiden di mana Sangmi menusuk matanya sendiri karena ponsel yang berdering di cerita sebelumnya. Sangmi menasihati Jiwon untuk tidak menjawab telepon jika dia tidak mau berakhir seperti kedua korban sebelumnya. Setelah itu Sangmi mulai menangis dan mengatakan Jinhee datang bersama Jiwon yang membuat bulu kuduk berdiri. Jiwon pun pulang ke rumah dan menemukan sebuah buku yang bertuliskan kata cinta. Di dalam buku tertempel foto keluarga Hojung tapi wajahnya diganti dengan foto perempuan lain yang ternyata kepunyaan Jinhee. Diceritakan kembali, inilah laki-laki kardus yang dipacari Jinhee yang tak lain adalah Changhun. Pertemuan demi pertemuan membuat si bocah semakin mabok asmara dan memberikan nomor telepon yang mempunyai kesamaan di 4 angka terakhir kepada Changhun. Hanya Jinhee satu-satunya yang mengetahui nomor tersebut dan jadilah itu nomor perselingkuhan mereka. Singkat cerita, si bocil kena tipu dan karena itulah dia mulai posesif. Jinhee akan marah dan komplain jika menemukan semua hadiah pemberian istri Changhun termasuk salah satunya sapu tangan ini. Changhun sendiri enak mendengar ocehannya dan berkata sebaiknya mereka tidak bertemu dulu untuk sementara karena istrinya sendiri sudah kembali dari rumahnya. Jinhee yang sudah bucin akut akhirnya melunak dan mengatakan Changhun boleh menyimpan sapu tangan itu asal tetap bisa bertemu. Sayangnya apa yang diharapkan tidak terjadi. Changhun sudah sulit dihubungi tapi Jinhee masih terus menunggunya apalagi dia sudah hamil. Setelah itu Jinhee memotong gambar keluarga Changhun di majalah dan mengganti foto Hojung dengan fotonya. Kembali ke masa sekarang. Di rumah Hojung, si bocah kesurupan bertingkah lagi. Dia mengambil pisau di dapur dan di waktu yang bersamaan, Jiwon berkendara ke kantor Changhun. Dia membawa diary itu dan meminta Changhun untuk segera menyelesaikan urusannya, jika tidak mungkin anaknya akan dalam bahaya.
Hari itu hujan turun deras dan di rumah, pisau itu sudah terlihat menancap di bingkai foto keluarga. Tak berapa lama, Jiwon mendapatkan telepon dari Hojung yang mengabarkan Yongju menghilang. Sambungan telepon terputus dan telepon rumah pun tidak bisa digunakan. Terdengar suara bel pintu yang berbunyi dan Yongju sudah berdiri di depan pintu. Dia menatap Jiwon dengan bengisnya dan moodnya langsung membaik saat memainkan piano. Lama-lama Jiwon pun enek dengerin permainannya yang gak selesai-selesai dan langsung menyuruhnya untuk berhenti. Dia juga menyuruhnya untuk segera meninggalkan raga Yongju karena yang satu-satunya bersalah padanya itu hanyalah Changhun. Yongju berjalan mendekati Jiwon dan berkata, "Kami goyah untuk saat ini dan semua akan berlalu. Aku percaya dengan cinta kami." Dia lalu berjalan ke atas sedangkan Jiwon berjalan ke depan untuk membukakan pintu untuk Hojung yang saat itu datang. Di saat mereka hendak bertemu dengan Yongju di atas, pintu pembatas tertutup dan mengunci sendiri. Anak itu berdiri di pinggir tangga berteriak lalu menjatuhkan diri. Setelah itu pintu terbuka sendiri dan Yongju masih terlihat melempar senyuman kepada ibunya. Segera dia dibawa ke rumah sakit dan Jiwon kembali ke rumah karena mengingat nomor kembar yang muncul di laptopnya. Nomor itu ada lagi dan ponselnya berdering. Jiwon menjawab telepon itu dan langsung mencabut kabel laptopnya. Siapa sangka di dalamnya ada rambut yang tersambung dengan sesuatu di balik dinding. Jiwon menarik rambut itu yang menyebabkan dinding runtuh. Ternyata di sanalah mayat Jinhee dikubur. Jiwon cukup kaget melihat itu dan di belakangnya sudah ada Changhun. Anehnya dia berlari keluar dan ditemukan sudah pingsan di lantai. Di belakang Jiwon ada seorang wanita yang langsung menyetrumnya. Jiwon lalu diikat di kursi dan pelakunya adalah Hojung. Diceritakan kembali Hojung pernah melihat suaminya bersama perempuan lain di mobil. Dia lalu memeriksa laci kantornya dan menemukan sebuah ponsel. Semua pesan-pesan Jinhee yang berupa tulisan ataupun suara diketahui semua oleh istri Sa, termasuk kabar tentang kehamilannya yang sudah 4 minggu. Sampai di sini Hojung masih bersikap seakan dia tidak tahu akan perselingkuhan itu dan mengatur pertemuan dengan Jinhee. Hojung lalu menemui Jinhee dan mengajaknya berbicara di rumah baru yang belum ditempati itu. Awalnya Hojung berbicara baik-baik dan menasihati Jinhee agar lebih realistis karena bagaimanapun seorang pria berkeluarga akan kembali ke keluarganya. Dia juga menyuruh Jinhee untuk mengakhiri kehamilannya. Jinhee ngegas yang kekeh tidak ingin melepaskan Changhun ataupun bayinya dengan alasan cinta. Dia lalu memprovokasi Hojung dengan naik ke atas kamar yang katanya mereka selalu bercinta di sana saat Hojung tidak ada, bahkan Changhun juga sangat mencintainya. Sampai titik ini, Hojung masih bersabar bahkan berlutut untuk memohon agar Jinhee melepaskan suaminya dan sebagai gantinya, dia akan memberikan segala apapun permintaannya. Yang ada, Jinhee semakin tidak tahu diri dan menyuruh Hojung menceraikan suaminya. Karena itulah Jinhee digampar dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Hojung bertahan dan tidak sengaja mendorong Jinhee yang langsung jatuh terguling ke bawah. Singkat cerita, dia pun tewas dengan ponsel di tangannya. Mayatnya di cover plastik dan tak berapa lama, ponsel pun berdering. Hojung ingin mengambil ponsel itu dan gak taunya Jinhee masih belum benar-benar mati. Dia masih menjadi ancaman dan dalam keadaan seperti ini, Hojung memukulkan patung tepat ke kepalanya. Sekarang dia baru benar-benar tewas dan mayatnya pun ditanam di dinding bersama dengan ponselnya. Rumah tangga berhasil diselamatkan tapi ternyata harus ada yang dikorbankan. Sekarang Hojung berencana menutupi dosanya dengan merangkai cerita baru. Changhun sendiri merasa bersalah dan mengakhiri hidup. Hojung berencana membakar mayat Jinhee dan sahabatnya sendiri untuk menghilangkan jejak. Alasannya Jiwon sudah banyak tahu dan Hojung merasa cemburu di saat anaknya bertatapan dengan Jiwon yang terlihat ada ikatan di antara mereka. Baru saja dia menyalakan lighter, api itu padam seakan ditiup berkali-kali. Dari mata mayat, Hojung kaget melihat wajahnya sendiri seakan mayat itu bisa melihatnya. Sekarang mayat itu keluar dari sarangnya dan ingin menuntut balas. Singkat cerita, besoknya Jiwon melihat Hojung yang sudah berubah menjadi mayat, sedangkan Jinhee kembali mematung di dinding seakan tidak terjadi apa-apa. Ponsel itu pun akhirnya dibuang ke laut dan tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.